Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayahnya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, serta kita masih dilindungi dari segala macam mara bahaya. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat merasakan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan yang luar biasa seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru sebagai peserta dari aksi nyata yang akan diselenggarakan oleh Bu Yeni yang sedang menempuh pendidikan CGP. Kebetulan beliau sampai di titik di diseminasi budaya positif ya Bu Yeni ya. Ada baiknya sebelum kita masuk pada kegiatan inti agar lancar kegiatan kita dari awal sampai akhir, kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk kegiatan inti, yakni pemaparan oleh Bu Yeni Ambarwati mengenai diseminasi budaya positif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rasa syukur tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya bersama Bapak Ibu guru hebat mampu melaksanakan aksi nyata pada penerapan budaya positif. Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan besar kita, buah hati Siti Aminah dan intan berliannya kota Mekah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, pertama kali ini saya mengucapkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam acara diseminasi budaya positif yang saya lakukan. Pada siang hari ini, saya sudah berada di modul 1.4 Bapak Ibu pada pendidikan guru penggerak. Nah, untuk sampai pada tahap ini, saya melewati hal-hal yang luar biasa, baik itu tantangan maupun hambatan dan dukungan. Salah satu yang Bapak Ibu guru hebat lakukan sekarang merupakan suatu dukungan yang luar biasa yang tanpa Bapak dan Ibu sadari telah memberikan dukungan saya secara internal. Karena dengan Bapak Ibu hadir di sini, berarti Bapak Ibu memberikan support kepada saya untuk melaksanakan diseminasi pada siang hari ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini dengan kerendahan hati saya hanya ingin berbagi ilmu, mentransfer ilmu yang sudah saya dapatkan pada pendidikan yang saya jalani.
Saya tidak ada niat untuk menggurui Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Niat saya memang hanya mentransfer ilmu. Jadi menurut saya Bapak dan Ibu guru hebat di sini tuh luar biasa, ilmunya di atas saya semuanya. Maka dari itu saya mengajak Bapak dan Ibu berdiskusi dalam hal ini. Nah, untuk melanjutkan diskusi kita pada hari ini, agar diskusi berjalan dengan lancar sampai akhir, tentu kita harus memiliki kesepakatan yang akan kita lakukan bersama di kelas kita. Kesepakatan forum diskusi kita pada siang hari ini, yang pertama, Bapak Ibu harus aktif dalam kegiatan, menghargai peserta diskusi yang sedang berbicara, menjaga kebersihan ruang kelas, dan Bapak Ibu diperbolehkan makan dan minum. Yang tidak diperbolehkan adalah menghidupkan suara handphone ya Bapak Ibu. Jadi handphonenya silahkan di mode silent sebentar pada acara siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan diskusi kita tentang budaya positif, tentu kita harus menimbulkan pikiran dan suasana hati yang positif terhadap diri kita terlebih dahulu. Nah, untuk itu, untuk pembukaan, coba Bapak Ibu berhadapan dengan teman di sebelahnya. Berhadapan ya Bapak Ibu ya. Pak Rio dengan Pak Rio kalau Pak jauh boleh. Bukan muhrim. Nah, silahkan Bapak Ibu dipandang teman sebelahnya. Nah, instruksi dari saya Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan berikan senyum termanis yang Bapak Ibu miliki kepada teman Bapak Ibu sebelahnya. Ditahan sampai 10 detik dihitung oleh saya. Ibu Saifah dan Mario hati-hati, senyumnya bisa bikin meleleh. Ya, siap Bapak Ibu ya. Senyum termanisnya Bapak Ibu silakan lihat teman sebelahnya, tatap matanya. Saya hitung mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya Bapak Ibu boleh menghadap ke depan. Nah, kita kembali kepada aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu sebelumnya apakah sudah mendengar kata budaya positif? Apa sih Bapak Ibu yang Bapak Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu mendengar kata budaya positif? Pembiasaan, ya bagus. Apalagi Bapak Ibu, budaya positif. Kan sering tuh kita dengar, tapi kita belum tahu artinya. Apa Bapak Ibu? Budaya. Apa sih budaya itu? Tradisi. Berarti sering dilakukan atau pembiasaan. Nah, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan pada akhirnya menjadi ciri khas. Berarti jika di sebuah sekolah menjalankan budaya positif, sekolah tersebut nanti akan ada sebuah ciri khas. Kalau ciri khas tentu tidak dimiliki oleh sekolah lain. Apabila dimiliki oleh sekolah lain, penerapannya, pelaksanaannya pun tetap akan berbeda karena mereka disebut ciri khas. Nah, dalam menjalankan budaya positif Bapak Ibu, sebagai guru yang baik, tentu kita mendambakan sekolah yang memiliki lingkungan yang budaya positif. Untuk menjalankan itu tadi, ini adalah konsep-konsep yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, kita ulas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada disiplin positif. Kalau ada yang berbicara kata disiplin, apa yang pertama kali Bapak Ibu pikirkan? Kata disiplin yang terbersit, yang tiba-tiba muncul. Tepat waktu, kemudian peraturan. Ada lagi?
adanya tepat waktu dan peraturan. Nah, jawaban dari Bapak Ibu jelas bagus ya, karena kita sering mendengar kata disiplin berhubungan erat dengan tepat waktu, kemudian dengan peraturan. Padahal disiplin adalah bagaimana cara kita menerapkan atau mengajarkan kesadaran diri kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang baik, Bapak Ibu. Sekarang timbul lagi pertanyaan, apa saja nilai-nilai kebajikan kira-kira? Di sekolah kita aja kita bayangkan ya Bapak Ibu, nilai-nilai yang baik. Contohnya apa saja Bapak Ibu? Sopan, ramah, disiplin, saling tolong menolong. Ada lagi Bapak Ibu nilai-nilai yang baik yang bisa di rumah, di sekolah ada itu? Tolong menolong, saling menghargai. Ada lagi? Nah, nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu sebutkan tadi, nilai-nilai kebajikan yang sudah luar biasa. Namun nilai tersebut dionggokkan menjadi 6 profil pelajar Pancasila. Di sana ada elemen beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Tadi Bu Dona sudah menyebutkan bahwa nilai kebajikannya yang pertama sopan. Kalau pada elemen profil pelajar Pancasila, nilai sopan itu masuknya kemana Bapak Ibu? Sopan, beriman, ya, beriman. Kalau orang yang beriman itu kan sopan Bapak Ibu. Kemudian tadi ada ramah. Elemen mana dia masuknya Bapak Ibu? Ramah, juga beriman. Kalau tolong menolong, bergotong royong. Nah, sebenarnya nilai-nilai keseharian kita, nilai-nilai yang baik itu sudah ada di profil pelajar Pancasila. Namun dia dionggokkan menjadi 6 elemen. Tentu kita bertanya, kenapa kok 6 ini gitu? Karena memang 6 inilah yang ada di rapor kita, yang setiap hari kita olah, yang kita perhatikan karakter anak kita, yang kepada 6 elemen ini yang kita nilai. Maka kenapa 6 elemen inilah yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini Bapak Ibu, tujuan disiplin positif yang pertama untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Yang kedua Bapak Ibu, setelah disiplin positif, konsep yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu dari rumah berangkat pagi, mempersiapkan seluruh perlengkapan untuk mengajar, masuk kelas tepat waktu. Apa Bapak Ibu motivasinya? Tujuannya apa? Apa motivasinya datang pagi-pagi, masuk kelas tepat waktu? Apa kira-kira motivasinya? Keteladanan. Bagus Bu. Apa lagi Bu? Motivasi kita? Apa karena takut dengan atasan? Takut di video karena kelas kita kosong, kelas kita rame? Kira-kira ada yang motivasinya seperti itu Bapak Ibu? Tidak ya, tidak ada. Jadi motivasi Bapak Ibu tadi keteladanan. Kalau keteladanan berarti berasalnya dari dalam Bapak Ibu. Kita ingin memberikan teladan. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kalau kita tadi berangkat pagi karena ingin memberikan keteladanan, otomatis dia masuknya ke dalam kita ingin menghargai diri kita dengan nilai-nilai yang kita yakini. Dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, 2 diantaranya adalah motivasi dari luar atau eksternal.
pada bagian untuk menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan penghargaan. Sedangkan motivasi yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya adalah motivasi internal atau motivasi yang terbaik yang harus kita miliki. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu ada yang bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Keduanya sama? Jika tidak sama, apakah perbedaannya? Yang simpel saja kita bisa lihat. Hukuman satu arah. Hukuman satu arah, kemudian Konsekuensi dua arah, istilahnya tahu antara yang salah dan yang memberi hukuman. Kemudian restitusi itu perbaikan. ya bagus ya Bu ya. Terima kasih kepada Ibu Siti Lestari. Kalau hukuman tadi satu arah kata Bu Siti Lestari. Kalau konsekuensi dua arah, satunya tahu dengan hukumannya, satunya tahu dengan apa? Peraturannya. Sedangkan restitusi itu perbaikan. Selanjutnya Bu. Nah, sekarang kita coba lihat kalimat yang ada di depan Bapak Ibu. Yang pertama, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Alasannya apa Bu? Karena di sana ada bentuk tanggung jawab dari siswa tersebut. Ya betul, ada bentuk tanggung jawab. Yang kedua, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nampak jelas di sana memberikan hukuman. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama bahwa hukuman ini bersifat mendadak, tidak ada rencana. Ya, kemudian hukuman itu satu arah. Saya contohkan begini. Ada siswa yang terlambat ketika senam atau upacara bendera. Kemudian dia menghadap kepada kita. Tiba-tiba kita langsung, sudah kamu lari atau berdiri di tiang bendera, kamu lari keliling lapangan. Jadi mendadak aja itu diberikannya Bapak Ibu, tidak ada rencana. Kemudian hanya satu arah itu begini. Hanya saya yang tahu apa yang mau diberikan, sedangkan anak kan tidak tahu. Dia mau disuruh mengambil sampah, dia mau disuruh lari, dia tidak tahu. Itu yang dibilang satu arah Bapak Ibu. Nah itu tadi bisa menimbulkan kerusakan baik secara fisik maupun psikis. Ya Bapak Ibu, jadi hati anak bisa terluka, fisik anak pun juga bisa terluka oleh itu. Selanjutnya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah direncanakan, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah tahu. Jadi kita membuat aturan, misalnya anak ibu, nanti anak ibu siapa yang ribut saat ngobrol, tinggal di kelas terlebih dahulu untuk menyelesaikan tugas. Jadi mereka tahu. Ya, jadi mereka tahu. Cuman mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Itu tadi yang namanya konsekuensi. Selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam sebuah masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi seperti memberikan sebuah pilihan, mau kemana, mau jadi apa. Itu restitusi seperti itu. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi. Contohnya, apa yang sudah kamu lakukan, nak? Gitu. Dari yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan? Kamu ingin apa? Seperti jadi kita mengajak mereka merefleksikan dengan apa yang mereka lakukan. Bapak
hukuman dan konsekuensi. Ada yang masih bingung membedakan hukuman dan konsekuensi? Kita lihat contoh di sini Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa jawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Jadi kalau yang konsekuensi ini sudah tahu siswanya, cuman mereka tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Bapak Ibu ada yang sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Berjalan baik atau ada kendala? Belum maksimal. Bapak Ibu pernah terpikir nggak? Kenapa kok keyakinan? Kenapa nggak peraturan aja gitu? Pernah terpikir? Kira-kira apa yang membedakan keyakinan dan peraturan? Dibuat oleh guru dan siswa atau stadik. Sedangkan kalau peraturan itu biasanya yang membuat guru tanpa ikut sertanya stadik atau siswa. Baik, terima kasih kepada Bapak Lil Rahmadi atas partisipasinya ya. Saya ulangi jawaban Pak Lil tadi, kalau keyakinan itu yang membuat guru dan murid bersama-sama atau berkolaborasi. Sedangkan kalau peraturan dibuat oleh guru saja, murid mentaati saja. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu coba diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, dilarang berkelahi dengan teman di lingkungan sekolah. Ini keyakinan atau peraturan? Peraturan. Jadi aturannya tidak boleh berkelahi. Selanjutnya, menjaga kebersihan kelas. Keyakinan. Yang ketiga, tidak membuat coretan di dinding yang bisa merusak dan mengotori fasilitas kelas. Peraturan. Berarti aturannya dilarang membuat coretan di dinding. Yang terakhir, menghargai dan menghormati teman di kelas. Keyakinan. Berarti Bapak Ibu sudah memahami perbedaan antara keyakinan dan peraturan tadi. Tinggal memaksimalkan saja penerapannya di kelas masing-masing. Nah Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah sebuah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat, tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di sini maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Keyakinan itu nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan tadi ada banyak, namun kita sudah masukkan ke dalam 6 elemen profil belajar Pancasila. Kemudian di sana tertulis tersirat dan tersurat. Dia maknanya tersirat Bapak Ibu, tidak gamblang seperti aturan. Kalau aturan dilarang merokok, dilarang buang sampah sembarangan, jelas dia. Kalau untuk keyakinan kelas, ini maknanya tersirat Bapak Ibu. Ini untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yang harus kita ketahui bersama, bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan. Tidak sejelas kata-katanya seperti peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau kata-kata yang positif. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga murid mudah untuk mengingatnya. Kalimatnya simple, kalimatnya ringkas. Kemudian, semua warga kelas ikut berpartisipasi dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Bisa melalui curah pendapat, bisa melalui diskusi bersama.
Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah Bapak Ibu sudah meninjau keyakinan kelas Bapak Ibu dari waktu ke waktu? Atau dari kelas 2 naik itu lagi, kelas 3 naik keyakinannya itu lagi? Iya Bapak Ibu, dibawa dari kelas sebelumnya? Disesuaikan dengan karakteristik siswa. Ya, betul ya Bu ya. Keyakinan kelasnya harus dirubah karena kalau sudah naik kelas karakternya sudah berbeda. Jadi yang di kelas rendah tidak bisa cocok lagi, ada di fase A tidak bisa keyakinannya dibawa ke fase B karena karakter siswanya juga sudah berbeda. Contoh nih Bapak Ibu, memakai helm saat berkendara. Apa tujuan Bapak Ibu memakai helm saat berkendara? Agar aman, agar selamat. Dari mana Bapak Ibu bisa bilang agar aman dan selamat? Apakah itu sebuah peraturan atau keyakinan yang Bapak Ibu miliki? Keyakinan. Saya yakin kalau saya pakai helm, saya selamat, saya aman. Berarti tadi keyakinan. Menggunakan masker saat musim debu. Apa nilai kebajikan yang di dalamnya ada Bapak Ibu? Menjaga kesehatan, betul Pak. Menggunakan masker saat musim debu itu menjaga kesehatan. Kemudian menata kembali buku di perpustakaan yang telah selesai dibaca. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Menjaga kerapian, bertanggung jawab, betul Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikannya menjaga kerapian dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, bergantian menunggu giliran atau antri. Apa nilai kebajikannya? Kesabaran. Apa lagi? Disiplin. Apa nilai yang kebajikan yang selanjutnya? Ketika kita nih menunggu, kita nggak mendahului. Menghargai, ya betul Bu. Saling menghargai. Nah, ini saya karena saya tidak punya kelas ya Bapak Ibu, jadi saya hingga di kelas 1 sampai kelas 6 membuat keyakinan kelas. Jadi ada 6 keyakinan kelas yang kami buat. Ya Pak Rio ya, karena kita nggak punya kelas ya Pak ya. Jadi keyakinan kelas kami itu banyak, dari kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan ini tadi keyakinan kelasnya di kelas 4 Bapak Ibu. Kami membuat keyakinan kelas. Pertama seperti itu, baru nanti dibukukan yang lebih bagus. Di sana tugas kita yang berperan Bapak Ibu. Mulai dari Bapak Ibu menyiapkan sarana dan prasarananya, berarti Bapak Ibu memfasilitasi. Kemudian Bapak Ibu mengajak mereka, ayo anak-anak kita berdiskusi nih, siapa yang ingin menceritakan keinginannya seperti apa kelas kita. Jadi siswa itu kita tanya satu persatu. Mereka akan banyak tuh nanti bercurhat atau bercerita. Bu, saya pengen kelasnya nggak ribut loh Bu, itu ngomong gini. Nah, Bu, saya pengen kelasnya tuh nggak berisik, nggak kotor. Pasti mereka nanti akan curhat. Dari situlah kita mengangkat sebuah kalimat positif yang bisa kita jadikan keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas PJOK saya di kelas 5. Yang pertama, membawa perlengkapan belajar dengan baik dan benar. Kadang perlengkapan belajarnya tuh sudah baik, tapi belum tentu benar. Bukunya udah bagus-bagus, tapi ya belum tentu benar bukunya. Kadang pelajarannya PJOK Bahasa Indonesia yang dibawa, padahal sudah bagus kan? Yang selanjutnya, menghargai dan menghormati orang lain, bertutur kata yang sopan, mengembalikan peralatan ke tempatnya. Yang terakhir, menjaga kebersihan tempat belajar. Karena PJOK ini belajarnya nggak di satu kelas, karena dia juga di lapangan. Jadi penting sekali untuk menjaga tempat belajar kami Bapak Ibu. Nah, sebelum saya mengajukan pertanyaan, silahkan Bapak Ibu nikmati dulu hidangan yang telah kami sediakan. Sambil Bapak Ibu menarik nafas, menggeser badannya ke kanan dan ke kiri. Silahkan Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, sambil menikmati hidangan, saya akan melemparkan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas kita tadi. Bahwa Bapak Ibu tadi sudah bilang, kami sudah buat Bu, gitu, cuman belum konsisten. Nah, Bapak Ibu, kira-kira adakah pertanyaan yang Bapak Ibu ingin ajukan terkait keyakinan kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan. Saya sudah membuat keyakinan kelas, tapi ada yang tidak berjalan. Bagaimana solusinya? Tolong dipaparkan. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan pertanyaan ya. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Jika nanti ada yang terkurang, Bapak Ibu silakan menambahkan, terutama Bapak Ibu yang sudah berpengalaman ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya tadi, Bu Tuti sudah melaksanakan keyakinan, sudah membuat keyakinan kelas. Namun ada beberapa keyakinan yang tidak berjalan dengan sesuai. Nah, yang harus kita garis bawahi Bu, yang pertama, apakah kita sudah menampung seluruh curahan hati siswa kita? Itu yang pertama. Karena kalau keinginan belajar, kenyamanan belajar yang sudah dia ungkapkan sudah kita penuhi, insya Allah mereka bisa kok untuk menjalankan keyakinan kelas itu sendiri. Ya, jadi yang pertama kita lihat kembali apakah dari curhatan mereka, curahan pendapat mereka sudah kita tampung ke dalam kalimat-kalimat yang positif. Dan yang kedua, jika dalam 1 minggu ini kok tidak berjalan dengan baik ya, yang ini kok ada yang dilanggar atau ada yang tidak sesuai, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita membedah kembali keyakinan kelas yang ada. Ya Bapak Ibu, jadi kita bedah ulang, kita lihat bagian yang tidak sesuai yang mana. Kemudian kita lihat karakter peserta didik kita. Kok si A tidak bisa melaksanakan keyakinan kelas yang ini ya? Apa permasalahannya? Nanti kita bisa bedah lagi dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya Bu ya. Yang pertama berarti kita lihat curahannya apa sudah kita tampung semua. Dan yang kedua kita bedah Bu. Kita tinjau kembali dari waktu ke waktu keyakinan kelas tadi. Jika masih ada juga, kita lakukan penerapan segitiga restitusi. Nanti saya contohkan di depan ya Bu ya. Oke. Nah Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melanjutkan, saya ingin meminta Bapak Ibu membuatkan 1 kalimat positif untuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalimatnya simpel saja. Silahkan Bapak Ibu tuliskan. Jangan lupa kita pedomani cara pembuatan keyakinan kelas, yaitu kalimatnya simple, mudah diingat, dan mengandung kalimat-kalimat yang positif. Jika sudah, Bapak Ibu bisa menempelkannya ke depan ya.
Sudah Bapak Ibu, boleh ditempelkan ke depan Bapak Ibu jika sudah selesai. Kaki yang bilang mau kakinya yang dilihat sama ibu. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah ya? Terima kasih partisipasi dari Bapak Ibu yang sudah membuat satu kalimat keyakinan kelas. Coba siapa yang bersedia untuk membacakan keyakinan kelasnya tadi Bapak Ibu? Ada nggak yang mau membacakan nanti? Di tempat duduknya aja? Boleh? Ada? Membaca keyakinan kelas tadi? Terima kasih. Keyakinan kelas atau kalimat positif yang saya buat tadi itu menghargai teman saat teman berbicara. Jadi saat teman berbicara itu kita mendengarkan, tidak menyela teman yang sedang berbicara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tinjau sebentar Bapak Ibu. Kalimatnya apa saja ini? Mandiri, menghargai teman saat berbicara secara bergantian, menjaga kebersihan kelas, menghargai teman, kemudian menghormati, terbuka untuk belajar, semangat. Nah, jadi setelah saya lihat kalimat-kalimat positif yang sudah Bapak Ibu tempelkan, saya menganggap bahwa Bapak Ibu sudah paham terkait pembuatan keyakinan kelas. Kalimatnya sudah positif, kemudian simple, mudah diingat, maknanya tidak terlihat jelas, tapi kita bisa meyakininya. Nah Bapak Ibu, tadi sudah makan, sudah minum, kemudian sekarang kita berdiri sebentar Bapak Ibu. Biar badannya tidak kaku, Bapak Ibu boleh berdiri sebentar saja. Permainannya cuma sederhana Bapak Ibu. Permainan hanya bebek dan ayam, cuman itu, ya. Jadi Bapak Ibu harus mengingat clue-nya. Kata kuncinya ikuti apa yang saya bilang ya Bapak Ibu. Tapi konsentrasi. Bebek, ayam, bebek, ayam, ayam, bebek, bebek, ayam. Bebek, 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 ayam. Bebek, 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 ayam. Berapa jumlah bebek? 4. Berapa jumlah bebek Bapak Ibu? 1. Konsentrasi Bapak Ibu. Konsentrasi Bapak Ibu ya. Ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, bebek, ayam, ayam. Ayam, 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 bebek. Ayam, 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 bebek, bebek, bebek.
ayam, bebek, bebek, bebek. Berapa jumlah ayam? Satu. Kan cuma menyebutkan. Bapak Ibu lupa clue-nya? Kan bebek dan ayam. Bebek kan Ikuti apa yang saya katakan. Clue-nya Bapak Ibu. Kita ulang sekali lagi. Konsentrasi. Bebek ayam. Bebek ayam, Bebek ayam. bebek, bebek ayam, Bebek ayam. bebek, bebek, bebek ayam, Bebek ayam. bebek ayam, ayam. Berapa jumlah ayam? berapa jumlahnya? Bagus. Itu clue-nya. Ikuti apa ya? Kata kuncinya ikuti apa yang saya katakan. Berapa jumlah ayam? Tepuk tangan untuk menari. Selanjutnya Bapak Ibu, satu lagi ada up and down. Ya Bapak Ibu harus berpasangan, memang harus berpasangan Bapak Ibu. Berhadapan Bapak Ibu, kepalkan tangannya. Jadi bermainnya gini. Dom-dom. Ya Pak, kalau kita dulu dom-doman ya Pak ya. Tentukan yang jadi up, tentukan yang jadi down. Nah, up, down. Oke ya Bapak Ibu. Jadi begini. Nah, tangan di atas. Jadi disilang Bapak Ibu. Ya. Konsentrasi Bapak ya. Yang up di mana Pak? Atas. Yang down karena bawah. Oke. Jadi permainannya Bapak Ibu harus bisa memukul. Contoh. Up. Nah. Oke. Bagian atas. Nah, jadi misalnya down. Oh ini yang Nah, gitu kan? Jadi kita harus menghindar. Down. Nah, jangan sampai kena. Ngerti ya Bapak Ibu? Berarti yang di bawah itu yang up. Up. Ini. Kalau saya bilang up, berarti pukul ke bawah. Nah, kalau saya bilang down, berarti Bu Dwi pukul Bu Niken. Gitu. Jangan sampai kena pukul Bapak Ibu. Ya? Ayo Bu Sarifah dan Pari. Maaf ya Bapak ya, bukan murid. Siap, konsentrasi. 1, 2, go. Dan berarti yang di bawah yang pukul. Nah. Bu Dona sama Bu Tuti kabur semua. Ya, konsentrasi. 1, 2, 3, go. Tapi sampai semua Siap. 1, 2, 3, up. Up berarti Pak Sukma. Iya. Ayo kita ulangi. Yang down yang di bawah. Yang down yang di bawah. Ya, kalau downnya saya sebut berarti yang di bawah tang. Up di atas. Kalau saya bilang up, yang atas ya. Siap? Konsentrasi. 1, 2, go. Oke. Sampai kali semua Pak. Siap. 1, 2, 3, up. Merujuk. Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi. Satu kali lagi. 1, 2. Ayo, konsentrasi. 1 kali lagi. 1, 2, go. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menggunakannya di kelas ya Bapak Ibu untuk memecah suasana saja sebenarnya, biar siswa kita tidak jenuh. Nah Bapak Ibu, kita lanjutkan yang kelima. Kita mendekati poin-poin terakhir nih ya.
Ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kita ini sebagai makhluk hidup punya kebutuhan dasar yang memang harus wajib dipenuhi. Kalau kebutuhan itu tidak dilaksanakan, ada perilaku yang tidak sesuai. Yang pertama, coba Ibu Saifah, kebutuhan yang Ibu taruh di pertama di atas kebutuhan dasarnya apa, Bu? Makan. Makan. Bu Asih? Ibadah. Ibadah. Minum. Oke, ada kebutuhan makan, minum, dan ibadah. Ya, kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi, kita oleng Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu apa saja kebutuhannya nanti. Nah, di sini Bapak Ibu ada gambar apa ini Bapak Ibu? Mahkota. Siapa yang biasanya memakai mahkota Bapak Ibu? Raja. Berarti ini terkait dengan kekuasaan. Selanjutnya ada siswa yang nampak dia ceria gitu. Berarti dia sedang apa itu? Bahagia. Dia sedang senang. Selanjutnya ada seseorang yang keluar dari sangkar. Bebas. Dia seperti senang, bebas. Yang ujung Bapak Ibu, itu gambar seorang yang di atas laut. Ya, di atas rakit itu. Berkelana. Perjalanan. Ya Bapak Ibu, dia seperti membawa bekal di punggungnya. Kemudian yang terakhir ada seorang anak yang dipeluk oleh ibunya. Nah, ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar yang tidak bisa tidak dipenuhi. Harus. Kalau salah satu di antara yang nggak terpenuhi, maka akan ada perilaku siswa kita yang tidak sesuai. Nah, ini dia. Ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan bertahan hidup. Harus terpenuhi, baik itu guru dan murid. Maka dari itu kita sebagai guru kita penuhi dulu kebutuhan dasar kita agar kita mampu memahami kondisi murid kita. Saya bacakan kasus ya Bapak Ibu ya. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia dibenci pada Ibu Rani. Ibu Rani itu gurunya ya Bapak Ibu. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda? Jika Dinda berkata seperti ini. Yang pertama, Ibu guru melarangku bersenandung, bernyanyi di dalam kelas waktu mengerjakan tugas. Katanya kelasnya tuh harus tenang. Padahal kan nggak seru jadinya kalau nggak boleh nyanyi-nyanyi. Dinda perlu apa Bapak Ibu? Dia tidak kan? Kebebasan. Ya betul Pak. Dia perlu kebebasan. Ya. Kemudian yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku, tidak memujiku hari ini. Padahal aku punya jepit baru loh. Kebutuhan apa? Kasih sayang. Dia pengen diperhatikan Bapak Ibu. Berarti kasih sayang yang dia perlukan. Yang ketiga, aku sebel. Gambarku tuh tidak rapi. Malah Bu guru menunjukkan ke teman-teman kelasku. Jadi dia ini malu dengan gambarnya tadi. Gambarnya kan jelek, dilihatkan ke orang lain. Kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Ketika apa yang kita miliki itu tidak sempurna, tapi dilihatkan ke orang lain. Apa? Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ditunjukkan ke teman-teman. Berarti dia ini nampak nggak pinter gitu loh, nampak tidak bagus, tidak kompeten. Kebutuhan apa yang dia perlukan? Kekuasaan, betul tadi. Jadi dia tuh kalau kekuasaan modelnya Bapak Ibu, dia pengen diakui gitu loh kompetensinya, tapi yang bagus. Kalau ini tadi kan jelek, gambarnya jelek ditunjukkan. Jadi kan dia nggak senang, kecuali gambarnya bagus dia tunjukkan, dia merasa hebat. Nah seperti itu. Yang selanjutnya, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin Bu guru terus.
kebutuhan yang diinginkan oleh Dinda? Bosen, ya betul Bu Saifah. Kesenangan yang dia perlukan, karena dia udah bosen belajarnya ceramah terus gitu. Dia pengennya sekali-kali melihat gambar atau melihat apa. Jadi itulah kebutuhan yang dibutuhkan oleh Dinda. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Kita memegang peranan penting Bapak Ibu, terutama dalam menyelesaikan perilaku yang tidak sesuai atau yang kurang sesuai dengan apa yang sudah diyakini atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, inilah Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, menghukum, membuat merasa bersalah teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, coba saya ingin mengajak Bapak Ibu introspeksi sebentar saja, 5 detik lah. Yuk kita lihat Bapak dan Ibu guru sekarang berada di posisi mana ini? Masing-masing dari kita berbeda. Bu Dona merasa Bu Dona berada di posisi mana Bu? Kepada murid. Posisi mana? Kira-kira? Ada teman, atau ibu, membuat rasa bersalah, pemantau. Jadi Bu Dona berada di posisi pemantau. Kalau Pak Rio berada di posisi mana Pak Rio? Teman. Ya, kalau guru PJOK itu sering banget jadi teman sama murid. Lanjut Bu. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol yang mudah kita ingat saja Bapak Ibu. Menghukum, pasti gurunya galak, udah pasti itu. Nah, kalau gurunya lemah lembut, gimana mau menghukum? Dia tidak memiliki kemampuan untuk berbicara dengan keras, nada tinggi itu tidak ada. Ya kalau orangnya kalem, kamu kenapa? Nah, gak jadi galak, gak jadi dia menghukum. Biasanya penghukum itu gurunya galak atau sangar, kemudian bersifatnya mendadak, dadakan aja. Kamu push up, mendadak aja itu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini adalah untuk ibu-ibu, bukan saya mensalahkan, untuk ibu-ibu yang memiliki suara lemah lembut dan kalem gitu. Tapi dia itu menggigit Bapak Ibu. Menggigit di sini dalam artian bisa menempatkan murid dalam posisi terendahnya. Contohnya begini. Ya Allah, nah, sudah payah-payah Ibu menjelaskan, anak Ibu ngobrol juga di belakang. Gak kasihan sama Ibu. Di ujung, di kalimat ujung tuh yang menggigit Bapak Ibu. Sepertinya sederhana dan lemah lembut, tapi tanpa Bapak Ibu sadari, itu loh yang membuat timbul rendah dirinya anak-anak kita, timbul kata-kata negatif. Pasti nanti jadinya gini, wah wis lah aku ini orang pinter, malesan. Nah begitu, muncul kata-kata kayak gitu dari kita ngomong-ngomong yang lemah lembut tadi. Yang nomor 3, teman. Guru menjadi teman menyebabkan ketergantungan. Kalau tidak ada bapak itu, dia tidak semangat. Kalau bu itu yang ngomong nggak didengarkan, karena saya basinya pak itu. Nah gitu. Jadi mereka ini punya merasa sukanya sama ibu itu aja. Jadi kalau bu ini ngomong nggak dengarkan. Yang keempat ini pemantau ya Bu Dona. Sifatnya mengawasi, berada di tengah-tengah, dia tidak berpihak. Dia hanya mengawasi apa yang dilakukan, seperti itu. Yang terakhir adalah posisi yang paling harus kita bisa lakukan semua Bapak Ibu, yaitu posisi kontrol manager. Di sini guru berkolaborasi, guru mengajak anak berdialog, mencari solusi. Nah, saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan tebak, ini posisi apa? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, kamu nggak kasihan? Mereka susah payah berjuang menyekolahkanmu, tapi kamu males-malesan. Posisi apa Bapak Ibu? Betul, membuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu lagi, selalu terlambat. Sudah, lari keliling lapangan,
sambil ambil sampah? Apa Bapak Ibu? Penghukum, betul. Lanjut. Nah, ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Bapak loh sudah ngajari kamu belajar. Kamu jangan malas-malas kalau Bapak nggak sekolah. Posisinya? Teman. Jadi kalau dia Bapak bestinya nggak sekolah, dia jadi malas. Nah ini, apa yang telah kamu lakukan hari ini? Apa konsekuensinya? Ini posisi Bu Dona tadi. Dia hanya melihat, pemantau. Nah, ini adalah posisi kunci kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu, ketika mendapati siswa kita ya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa alasanmu melakukannya? Apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apa kamu bersedia memperbaikinya? Ah, kayak gitu, itu manajer itu Bapak Ibu. Nampaknya susah, tapi kalau kita sudah berbicara dari hati-hati mudah Bapak Ibu. Jadinya kita memang memegang peran penting di dalam mengontrol murid. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Ini adalah kunci kita sebagai seorang guru apabila kita mendapatkan sebuah permasalahan di sekolah. Segitiga restitusi menciptakan kondisi murid kembali ke kelompoknya dengan keadaan baik. Ada 3 cara melakukan segitiga restitusi. Tahapannya yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu, sama-sama kita belajar kembali ya. Ketika kita mendapati murid kita yang bermasalah, coba kita terapkan segitiga restitusi ini yang pertama. Stabilkan identitas dulu. Jangan tiba-tiba anak berbuat salah datang ke kantor langsung kita serang dengan pertanyaan-pertanyaan. Stabilkan dulu. Ini berlaku untuk kita juga di rumah kepada anak kita di rumah Bapak Ibu. Kita tanya dulu, anak Ibu, Nduk, Tole, sehat? Anak Ibu kenapa? Apa yang dilakukan? Kita stabilkan dulu. Jadi biar anak juga bisa berpikir tenang. Kita menyelesaikannya juga bisa dengan tenang. Kita tanya dulu, apa yang dilakukan tadi? Atau kita tanya, tahu nggak kenapa Nduk ini Ibu panggil ke sini, tahu ya? Kita tanya dulu Bapak Ibu. Setelah itu baru kita validasi kesalahan dia. Kita tanya, apa yang kamu lakukan tadi? Apa alasanmu melakukan itu? Kita baru tanya dulu. Sama dengan anak kita di rumah pun demikian Bapak Ibu. Dan yang terakhir baru kita tanyakan keyakinannya. Nah, dari yang sudah kamu lakukan tadi, apa sesuai dengan keyakinan kita? Kalau kita sebagai orang tua di rumah, Tole, apa yang kamu lakukan tuh apa sesuai dengan yang Ibu ajarkan, yang Bapak Ibumu berikan, kan seperti itu. Jadi mereka bisa berpikir, jangan tiba-tiba muridnya apa langsung kita cer dengan pertanyaan-pertanyaan. Nggak jadi jujur Bapak Ibu, jadinya malah hanya diam aja dia. Nah itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tadi kita sudah bersama-sama sudah melewati ya Bapak Ibu, mulai dari apa itu budaya positif, apa itu konsep-konsepnya sampai di segitiga restitusi. Kira-kira ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan sampai di akhir ini? Ada? Cukup? Cukup Bapak Ibu? Pas. Kalau pas, saya bertanya, apa sih yang menarik dari kegiatan kita hari ini Bapak Ibu? Apa yang menarik? Apa yang baru ditemukan gitu? Membuat keyakinan kelas. Contohnya kalau kami kelas harus rapi dan bersih, dari keyakinan kelas tersebut anak-anak sudah paham. Jadi setiap ada kegiatan langsung mereka membereskan alat-alat bermainnya. Sekian. Terima kasih Bu Dwi.
Jadi dari kegiatan ini yang menarik menurut Bu Dwi adalah pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam menerapkan budaya positif di sekolah? Sejauh ini, apa yang sudah Ibu lakukan dalam menerapkan budaya positif di sekolah? Silakan Bu. Yang sudah dilakukan. Sejauh ini yang sudah kami lakukan di sekolah, khususnya di kelas saya, yang pertama tentu tidak lepas dari role model. Jadi kita sebagai guru ini juga mencontohkan, kalau kita kemarin sudah melakukan menyepakati keyakinan kelas, ayo kita sama-sama lakukan. Kita memberikan contoh kepada siswa bahwa memang betul keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, kita laksanakan secara sungguh-sungguh gitu. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu Saifah. Dan yang terakhir nih Bapak Ibu, Bapak Ibu ada yang dibawa pulang? Kira-kira dari pemaparan saya hari ini ada yang dibawa pulang untuk diterapkan di sekolah masing-masing? Ada? Ada Bapak Ibu? Ada yang akan dikembangkan. Saya hanya bisa mendoakan Bapak Ibu, semoga pemaparan saya hari ini bisa menjadi ilmu yang baru, atau jika sudah ada bisa menjadi ciri khas yang berbeda untuk dibawa pulang ke sekolah Bapak Ibu masing-masing. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan aksi nyata pada modul 1.4 yang saya lakukan pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi luar biasa, sudah meluangkan waktu dan sudah sudi membawa pulang ilmu yang sudah saya berikan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mengerti dengan kekurangan diri saya. Untuk itu saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang saya lakukan. Bapak Ibu, terlewat dan kurang dari ucapan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh tepuk tangan untuk Bu Yeni Ambarwati. Terima kasih Bu Yeni telah mau berbagi ilmunya kepada kami. Semoga kami dapat menerapkan juga apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Yeni, terutama mengenai cara kita menangani masalah pada siswa ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya kita sering menjudge bahwa siswa itu salah tanpa kita tanya terlebih dahulu sebenarnya kronologinya seperti apa sih gitu. Kita sering menghakimi siswa tanpa kita tanya apa yang dia rasakan. Karena kita merasa oh saya guru, saya lebih tua dari kamu. Nah kita sering seperti itu. Padahal setiap siswa itu mempunyai mood atau perasaan masing-masing. Dan setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Begitupun dengan cara kita menangani anak tersebut. Mungkin hanya ini saja. Kita doakan bersama-sama agar Bu Yeni lancar dan sukses menjadi guru CGP dan hendaknya dapat memberikan dampak yang positif untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mau memasuki ujung acara. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kami sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.